Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, teman-teman dan Pak Andre. Hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang short article review yang telah kami baca, yaitu Price Perception and Price Appearance on Repurchase Intention of Generation Y, Do Brand Experience and Brand Preference Mediate, yang didapat dari jurnal Helion edisi volume 6, issue 11. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari Sera Karisma Fiantita dengan NRP 73, lalu ada Hamam Al-Mazauzanu dengan NRP 81, lalu ada Freda Frabestari NRP 83, dan Sofi Amartia dengan NRP 0118. Oke, untuk identitas artikelnya, ya, sekilas ini yang penerbitnya itu Elsevier, dan kategorinya itu multidisciplinary dengan H-index 28 dan kuartil Q1. Oke, untuk latar belakang pada artikel ini adalah generasi milenial yang mempunyai karakteristik yang agak berbeda dari generasi X. Karena untuk sekarang ini 27% dari populasi dunia ini adalah generasi Y atau milenial. Salah satu karakteristik yang membedakan generasi Y dari generasi X adalah dekatnya dan pahamnya mereka dengan teknologi daripada generasi X. Jadi itu mereka lebih mudah terpengaruh teman dan juga tidak menyukai brand. Milenial juga lebih aktif dan dinamis dalam pengaruh mereka dalam media tradisional, dan mereka tidak loyal pada salah satu brand karena mudahnya mereka dalam mendapatkan informasi. Lalu untuk permasalahan dari paper ini adalah penting sekali untuk mengetahui perilaku konsumen generasi Y mengenai price perception atau persepsi harga, penekanan harga, pengalaman brand, preferensi, dan niat pembelian kembali atau repurchase intention. Jadi di sini ini wawasan tentang ini tuh dapat membawa wawasan pada kelompok bisnis untuk menggenerate suatu strategi yang dapat berguna dalam hal berbisnis. Lalu next untuk tujuannya. Jadi di sini penulis artikel ini bisa di scroll down. Oke, makasih. Jadi untuk tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumen dalam repurchase intention mengenai persepsi harga, tampilan harga, pengalaman brand, dan preferensi, dan juga khususnya nih untuk UMKM kecil. Di sini biasa disebut SME atau small medium enterprises, dan di sini lebih spesifiknya studi ini membahas tentang efek persepsi harga dan tampilan harga pada niatan membeli kembali yang dimediasi oleh preferensi dan pengalaman brand. Jadi ada 15 hipotesis berdasarkan 6 teori yang ingin dibuktikan. Jadi 6 teori ini adalah persepsi harga, persepsi penampilan, preferensi merek, pengalaman merek, peran penengah dari preferensi merek, serta peran penengah dari pengalaman merek. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya kita masuk ke metode. Populasi penelitiannya adalah generasi milenial di Indonesia sebanyak 237, umur antara 18 sampai 35, dipilih menggunakan teknik sampling untuk mewakili wilayah asal dari masing-masing sampel. Pengumpulan dilakukan dengan kuesioner berupa eksperimen, berupa cemilan tradisional itu yang tidak ada mereknya, diberikan kepada calon konsumen sebelum mereka berpartisipasi pada penelitian. Kemudian data dikumpulkan berupa data primer dari responden. Variabel ada berapa? Yang pertama adalah persepsi harga, kemudian ada persepsi penampilan, ketiga bisa turun, bisa scroll down tolong. Nah, pengalaman merek yang ketiga, yang keempat adalah preferensi merek, dan yang kelima adalah niat membeli kembali.
Dalam penelitian diuji dengan struktur berbasis CBSEM atau Covariance Based Structural Equation Modeling oleh Pak Atuna Amos. Kemudian secara statistik kemiringan dan nilai kurtosis hanya berkisar pada nilai 2,5. Kemudian digunakan untuk memeriksa serangkaian hubungan yang terkait. Analisis kemudian dia dimulai dengan konfirmasi atau validasi pengujian, kemudian uji kelayakan model. Validasi diuji menggunakan uji Sobel 1982 dengan memeriksa kekuatan mengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel mediasi. Penelitian dilakukan melalui dua jenis model, yaitu model pengukuran dan struktural. Pengukuran dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas rancangan. Modelnya akan melakukan analisis data dengan menggunakan CBSEM seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian model kedua ini, model struktural, dilakukan secara bertahap hingga memperoleh hasil yang fit. Kemudian model struktural lengkap diestimasi dengan indikator yang telah diuji dalam analisis konfirmatori. Jika salah satu kriteria terpenuhi, dapat dikatakan modelnya itu diterima untuk salah satu hipotesis. Dan berikut ini merupakan alur kerja penelitian. Turun. Nah, ini secara sederhana seperti ini. Yang pertama menyiapkan dan berikan kuesioner, lalu pengujian dengan CBSEM, lalu pengujian dilakukan dengan Sobel test, lalu masukkan hasil pada model, diskusi hasil, dan penarikan kesimpulan. Lanjut. Oke, untuk teori seperti yang sudah disebutkan ada 6, yaitu yang pertama dari purchase intention, yaitu ketika konsumen mempertimbangkan untuk membeli suatu produk yang sama pada perusahaan yang sama di masa depan. Jadi repurchase intention itu nggak selalu stagnan dan dapat naik tergantung dari pembeli sebelumnya. Jadi seperti sudah disebutkan tadi, itu milenial tidak punya kecenderungan untuk mempercayai satu brand saja dan lebih paham tentang teknologi dan terinformasi. Lalu selanjutnya adalah price perception, yaitu nilai yang adalah nilai dan pengorbanan yang diberikan oleh konsumen pada sebuah produk. Jadi harga itu menjadi aspek yang penting dalam membangun suatu persepsi nilai uang. Jadi persepsi harga itu juga dapat membangun perasaan konsumen. Lalu selanjutnya itu ada appearance perception, itu suatu atribut yang tidak terkait dengan produknya. Jadi itu nilai penampilan itu biasanya datang dari kemenarikannya dan keestetikan suatu merek atau brandnya yang bisa berbeda tiap konsumen. Jadi untuk appearance perception ini bisa dikatakan dia itu subjektif. Jadi kalau misalnya kita punya suatu appearance perception yang positif, ini juga bisa mempengaruhi terhadap repurchase intention. Lalu ada brand preference, yaitu suatu kombinasi antara perilaku brand dan memori. Jadi di sini itu niatan tuh bisa terpengaruhi oleh pilihan brand dari si konsumen ini. Jadi preferensi brand dari suatu konsumen itu merefleksikan suatu proses informasi yang mempengaruhi pilihan konsumen. Lalu ada brand experience, yaitu langkah pertama dari pembelian, karena itu pengalaman dari pembelian tersebut bisa jadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi kalau misalnya brand experience dari konsumen itu sudah buruk, itu juga akan berpengaruh pada repurchase intention-nya sendiri. Lalu ada mediating role of brand preference. Jadi brand preference ini sebagai mediating variable itu dites pada 3 hipotesis, yaitu hubungan antara persepsi harga dan repurchase intention, hubungan antara appearance perception dan repurchase intention, dan hubungan antara brand experience dan repurchase intention. Lalu yang terakhir ada mediating role of brand experience. Jadi hasil studi sebelumnya adalah yang menunjukkan efek positif antara perception terhadap brand preference melalui brand experience, yang berarti harga suatu produk itu berkontribusi juga pada pengalaman dan kerelaan konsumen untuk membayar harga lebih tinggi untuk brand yang menurut mereka memiliki nilai tinggi dan pantas. Jadi apakah menurut konsumen itu worth it untuk membeli suatu brand atau produk? Aku harus ke model. Dalam penelitian ini model yang diajukan oleh peneliti merupakan hipotesis banyak 15. 15-nya itu dibagi dalam beberapa teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu persepsi harga, 3 hipotesis, persepsi penampilan 3, preferensi merek 1, pengalaman merek 2, mediating peran penengah preferensi merek 3, dan
Peran penengah pengalaman merek 3. Berikutnya adalah hipotesis yang diajukan. Saya turun ke tabelnya. Nah, ini ada 15, mulai dari H1 itu sampai H3 itu persepsi harga, pengaruhnya terhadap pengalaman merek, terus H4 sampai H6 itu persepsi penampilan terhadap intensi, preferensi, dan pengalaman merek, H7 itu persepsi merek, H8 H9 itu pengalaman merek, H10 ABC itu peran tengah dari preferensi merek, dan H11 ABC itu peran tengah dari pengalaman merek. Hipotesis yang dibuat penulis dibuat berdasarkan teori. Contoh yang pertama itu price perception. Selanjutnya juga price perception dan yang lainnya juga demikian. Turun lagi. Secara umum hipotesis tersebut bisa saling berhubungan seperti gambar di bawah. Ini ada 5 teori dan ada garis-garis yang menghubungkan. Total sebanyak 15 hipotesis itu dapat terhubung melalui garis-garis itu. Oke. Selanjutnya data dalam penelitian ini diuji menggunakan struktur berbasis CBSAM atau covariance based structural equation modeling yang sudah disebutkan sebelumnya dan dioperasikan melalui perangkat lunak Amos. Kemudian untuk analisis data awal, data telah dikonfirmasi dengan asumsi normalitas. Kemudian untuk kemiringan dan nilai-nilai kurtosisnya itu harus berkisar pada nilai 2,5. Kemudian untuk proses analisis data itu dimulai dengan konfirmasi validasi atau pengujian dari model, kemudian keandalan model eksogen dan endogen, dan uji kelayakan model. Kemudian efek mediasi ini juga diuji dengan tes Sobel, di mana tes Sobel ini dilakukan untuk memeriksa kekuatan pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap variabel ikat melalui variabel mediasi. Kemudian untuk di sini untuk modelnya sendiri dapat secara umum bisa dibagi dua. Yang pertama adalah model pengukuran dan model struktural. Untuk model pengukuran sendiri ini dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terlebih dahulu terhadap rancangan penelitian. Kemudian hasil tadi dilakukan analisis data menggunakan model covariance based structural equation modeling atau CBSAM. Dengan ini adalah persyaratannya untuk kriterianya apabila memenuhi Khalid itu adalah lebih dari 6. Kemudian untuk yang kedua itu adalah model struktural, di mana pengujian model struktural dilakukan secara bertahap hingga diperoleh hasil yang fit. Kemudian model struktural lengkap diestimasi dengan membuat indikator atau diuji dan dalam analisis konfirmatori atau confirmatory analysis. Nah, di sini dapat dilihat pada model struktural ini dilakukan pengolahan data menggunakan aplikasi sistem Amos untuk menambahkan hasil goodness fit. Kemudian pada model struktural ini pengujian hipotesis dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan hipotesis, yaitu efek langsung atau direct effects dan efek mediasi atau mediating effects. Berikut adalah pembagiannya. Jadi di sini untuk H1 sampai H9 merupakan efek langsung atau direct effects. Kemudian H10 ABC, H11 ABCD itu merupakan efek mediasi atau mediating effects. Nah, pengujian hipotesis ini dapat dilihat di tabel bobot regresi, kemudian dilihat juga dengan mengamati critical ratio-nya, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada tahap pengujian seperti yang sudah disinggung sebelumnya, respondennya adalah 237 orang dari usia 18 sampai 35, diambil menggunakan teknik sampling untuk mewakili wilayahnya masing-masing, kemudian dikumpulkan dengan kuesioner untuk pengumpulan datanya. Ada eksperimen dulu berupa cemilan yang diberikan, lalu ada beberapa variabel yaitu seperti harga, kemudian penampilan, kemudian cepat pengalaman merek, kemudian preferensi merek, dan yang terakhir. Oke, lanjut. Turun lagi. Nah, datanya itu diuji dengan CBSAM dan perangkat lunak Amos. Berdasarkan nilai awal sudah dikonfirmasi secara asumsi normal, kemudian secara statistik kemiringan dan nilai korelasinya besar pada nilai 2,5 dan digunakan secara bersama untuk memeriksa hubungan antar variabel yang terkait. Analisisnya dimulai dengan validasi, kemudian uji kelayakan,
Dan efek UDH diuji dengan uji Sobel. Tes Sobel ini dilakukan menggunakan kekuatan pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel mediasi. Lanjut. Selanjutnya dari penelitian ini diperoleh hasil di mana yang untuk responden yang berpartisipasi itu terdiri dari 64% wanita dan 36% responden itu merupakan pria. Kemudian untuk respondennya itu secara umum merupakan responden dari berusia 16-25 tahun, kemudian untuk tingkat pendidikannya adalah sarjana. Kemudian sebagian responden itu merupakan pelajar. Selain itu juga untuk pendapatannya itu kurang dari 5 juta rupiah per bulan. Selanjutnya ini adalah hasil pengumpulan asesmen model di mana dari hasil analisis data menggunakan CBSAM didapatkan bahwa item dan rancangan ini telah reliable dan valid, di mana untuk reliable dan valid ini harus melewati kriteria batas minimal beban faktor atau faktor logisnya itu sebesar lebih dari 0,6 atau ya lebih dari 0,6. Jadi kalau misalkan faktornya kurang dari lebih dari 0,6 maka dia akan memenuhi, kalau misalkan kurang dari 0,6 maka tidak reliable dan tidak valid sehingga item dan rancangan tersebut tidak akan digunakan dalam penelitian model ini. Nah, gambar 2 ini merupakan hasil pengukurannya menggunakan perangkat lunak SEMAMOS. Selanjutnya, pengujian model terstruktur dilakukan hingga mendapatkan hasil yang fit atau goodness of fit. Nah, di sini kemudian dilakukan estimasi terhadap model terstruktur secara keseluruhan menggunakan indikator yang telah lulus dan memenuhi pengujian analisis konfirmasi atau konfirmatory analisis yang sudah dilakukan. Kemudian dalam hal ini dilakukan uji kelayakan terhadap keseluruhan model terstruktur dengan ketentuan apabila salah satu kriteria dipenuhi maka hasil yang didapatkan tersebut dapat dinyatakan fit. Jadi di sini ada beberapa cut off value-nya. Nah, jika salah satu cut off value-nya ini cut off value-nya ini memenuhi kriteria maka dia dapat dinyatakan fit seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pengujian selanjutnya itu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini diterima atau tidak. Nah, hipotesis ini hanya akan diterima jika nilai critical ratio-nya atau t-values-nya itu lebih dari 1,96, lebih dari atau sama dengan 1,9, dan nilai signifikansi atau p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, dari hasil pengujian hipotesis itu didapatkan bahwa H1, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10 A, B, C, H11 A, dan D yang diajukan oleh peneliti itu diterima. Nah, ini dapat dari sini ini sudah diterima yang H1, H2, dan sebagainya. Kemudian selain itu dari pengujian hipotesis itu juga ditemukan bahwa H2 dan H11B itu yang diajukan peneliti itu ditolak seperti pada gambar ini. Nah, hal ini disebabkan karena H2 dan H11B itu memiliki nilai critical ratio atau t-values-nya ini kurang dari 1,96 dan nilai signifikasinya atau ya signifikan value-nya itu lebih dari 0,05 atau lebih dari 5%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ini, dapat diketahui bahwa pengalaman merek dan preferensi merek akan menjadi penghubung dalam penelitian ini. Kemudian dari hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa persepsi harga tidak terlalu memiliki efek signifikan terhadap preferensi merek. Hasil ini menunjukkan bahwa suatu produk tidak akan memberikan preferensi merek terhadap pelanggan tersebut. Nah, ini ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini. Yang pertama adalah pelanggan gennya itu dinamis karena pelanggan atau dalam hal ini gennya tadi bisa mendapatkan informasi terkait dengan produk tersebut sehingga pelanggan gennya mengetahui perkiraan harga. Kemudian pelanggan gennya itu juga lebih cenderung membayar lebih terhadap produk yang bisa memberikan nilai atau value yang manfaat yang lebih kepada pelanggan gennya tersebut. Kemudian pelanggan gennya itu tidak loyal atau tidak bergantung pada suatu brand tertentu seperti itu atau suatu merek produk tertentu. Dan ada beberapa alasan-alasan lain. Oke. Ya, selanjutnya dari hasil pengujian hipotesis, nih kita juga mendapatkan bahwa persepsi harga memiliki efek yang signifikan terhadap pengalaman merek. Hal ini menunjukkan bahwa harga dari produk dapat menimbulkan pengalaman konsumen dan harga produk merupakan salah satu pemicu atau stimulus utama dari pengalaman konsumen. Nah, selain itu, persepsi penampilan berpengaruh signifikan terhadap preferensi merek karena penampilan yang menarik dapat meningkatkan preferensi konsumen terhadap produk tersebut.
Nah, selain itu, persepsi penampilan juga berpengaruh signifikan terhadap pengalaman merek. Dalam hal ini, penampilan sebagai aspek estetika telah menjadi rangsangan merek yang mendukung pengalaman merek berbasis konsumen. Selain itu, preferensi merek dan pengalaman merek berpengaruh signifikan terhadap intensi pembelian ulang. Artinya, jika konsumen menyukai produk tersebut dan memiliki pengalaman yang menarik terhadap produk tersebut, maka akan meningkatkan pembelian ulang konsumen. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan konsumen dengan intensi untuk membeli kembali atau mengulangi pengalaman tersebut tidak akan muncul kecuali konsekuensi dari pengalaman positif pada merek. Selanjutnya, pengalaman merek bermediasi hubungan antara persepsi harga dan preferensi merek. Ini berarti harga produk berkontribusi pada penciptaan pengalaman konsumen dan kesediaan mereka untuk membayar harga yang lebih tinggi untuk preferensi merek. Adapun kesimpulannya, jadi dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan preferensi konsumen, nah, kita perlu memberikan makna ekuitas terhadap merek yang memadai. Sehingga melalui hasil penelitian ini, ya dapat diharapkan dapat membantu pengelola UKM untuk mengembangkan strategi pengalaman merek dengan menempatkan, membangun, dan menanamkan pemahaman tentang pengalaman merek berbasis konsumen. Nah, kan tetapi penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya berfokus pada penelitian preferensi dan pengalaman merek berbasis konsumen milenial, sehingga diperlukan perbandingan lintas generasi untuk memberikan wawasan yang komprehensif terkait pengalaman merek. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya membahas satu jenis produk, yaitu produk makanan. Oke, jadi untuk nomenklatur itu ada beberapa istilah penting. Jadi ada price perception, appearance, brand preference, experience, repurchase management, industry management, dan juga marketing. Ya, untuk dan ada juga consumer attitude dan family business. Lalu yang selanjutnya, ya untuk kekuatan dan kelemahannya sendiri adalah untuk kelebihannya mungkin bisa dijelaskan oleh Sophie. Ya, untuk kelebihan dari penelitian ini, dari studi ini secara khusus membahas perilaku milenial atau generasi Y, yang berarti perilaku tersebut dibahas secara detail tentang milenial. Studi ini juga meninjau dari segi UMKM. Selain itu, studi ini memberi wawasan tentang hubungan price perception atau persepsi harga dan repurchase intention atau intensi pembelian ulang. Nah, penemuan dalam studi ini juga dapat membantu UMKM untuk membentuk keunikan brand di mata konsumen, membuat strategi harga yang bagus, posisi brand, dan membuat image brand dan reputasinya serta menentukan target konsumen. Ya, untuk kelemahannya sendiri adalah riset ini hanya berfokus pada preference assessment dan brand experience-nya oleh generasi milenial. Jadi dibutuhkan suatu cross generation untuk dapat membandingkannya secara komprehensif. Jadi untuk further research itu bisa dapat menyarankan suatu antecedent untuk brand experience dan brand preference. Jadi untuk studi penemuan ini masih kurang cocok untuk merepresentasikan brand assessment pada negara-negara berkembang. Ditambah lagi studi ini hanya membahas satu tipe produk. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami jelaskan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.